Pemerintah Timor Leste dan Pemerintah Republik Indonesia sepakat melakukan revisi desain proyek rehabilitasi skema irigasi Malianan II Kota Madya Bopenaru guna memastikan pembagian air secara merata bagi masyarakat di dua wilayah perbatasan. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan antara delegasi pemerintah Timor Leste yang dipimpin Direktur Jenderal Tanaman dan Industri Kopi Martino Laurentino Suarez bersama Direktur Irigasi Nasional Jacinto Filipe Vicente Gama dan Komandan Unit Patroli Perbatasan Superintenden Polisi Euclidius Belo dengan Bupati Kabupaten Belu Indonesia Wilbros Lai dan delegasi dari pemerintah pusat Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di lokasi proyek yang terletak di Sungai Malibaka, Desa Tapo Memo, Pos Administratif Malianang, Kota Madya Bopenaru. Dalam diskusi tersebut, pemerintah Timor Leste menjelaskan bahwa sebelum pembangunan dimulai, koordinasi telah dilakukan dengan pemerintah Indonesia berdasarkan data awal yang menyebutkan luas lahan di wilayah Delomil sekitar 300 hektar. Hingga saat ini belum ada data terbaru yang disampaikan pihak Indonesia sehingga sebagai wilayah di sisi Indonesia belum dimasukkan dalam desain proyek. Direktur Jenderal Martino Laurentino Suarez mengatakan kedua belah pihak sepakat untuk saling melengkapi data guna menyempurnakan desain teknis proyek tersebut. Martino menegaskan pemerintah Timor Leste siap mengarahkan konsultan untuk meninjau kembali desain intek irigasi itu. Dengan penjelasan tadi kita semua sepakat dan pihak kami menunggu data terakhir dari pihak Indonesia kapan datang. Kami revisi desainnya khususnya untuk sebelah dan tidak pekerjaan. Dan kenyataannya sampai sekarang pekerjaan yang pihak kontraktor kerjakan itu hanya sampai di tengah sungai karena ada kesepakatan bahwa dari pihak Timor Leste kami sebelumnya ada agreement antara Timor Leste dan Indonesia khususnya untuk manajemen water resources di daerah batas aliran sungai. Ya. Dan karena kita tahun kemarin mulai membangun irigasi ini, orientasinya dari Pak Menteri bahwa proyek irigasi ini biar dimasukkan juga dalam agreement tersebut dan agreement tersebut draftnya sudah kami kirim ke Kementerian Luar Negeri Timor Leste dan rupanya sudah dikirim ke Jakarta. Tetapi belum ada tindak lanjut karena ada masalah yang disampaikan ini bahwa pemerintah di sebelah ada menuntut mereka nggak setuju dengan desainnya ada. Makanya dengan kesepakatan ini kita harap dalam waktu dekat pihak Indonesia bisa memberikan data sepenuhnya sehingga ke depan kita bisa merubah desainnya dan pekerjaan bisa dilanjutkan demi kepentingan masyarakat di kedua belah. Sementara itu, Bupati Kabupaten Belu Indonesia Wilbros Lai menegaskan kunjungan tersebut bukan untuk menghambat proyek, melainkan untuk mencari solusi guna mencegah potensi konflik di masa depan. Ia menambahkan pertemuan tersebut juga bertujuan menjaga hubungan baik antar dua negara, khususnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Timor Leste Khairallah Sanana Gusmaun. Kami menyampaikan keluhan masyarakat. Ya, jadi kita tidak ada pertanyaan, bilang kenapa bangun begini, ini bukan kami punya pertanyaan. Kami menyampaikan keluhan dari masyarakat khawatir, ini kekhawatiran ini kalau umpamanya, mereka lihat gambar, kalau umpamanya satu pipa ini yang ke Indonesia, nanti kami tidak cukup pakai air. Saya sebagai pemerintah, saya punya data 1.100 hektar. Ya, jadi kalau umpamanya Bapak kasih kami 300 hektar, berarti ini kita meninggalkan 700 hektar untuk masyarakat di sini. Nanti mereka akan menjadi sumber konflik baru. Supaya kan betul ya Pak Belo ya, kita kan bersaudara yang tinggal di sini semua satu rumpun ya. Jadi kami datang, kami tidak mempersoalkan ini. Yang kami ingin itu penggunaan air bersama secara Indonesia dan Timor Leste. Kedua belah pihak sepakat untuk kembali bertemu dalam waktu dekat setelah pertukaran data teknis dilakukan guna memastikan proyek tersebut memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat di dua sisi perbatasan.
Saat ini progres fisik proyek irigasi Malianan 2 telah mencapai 40,6%. Proyek tersebut dilaksanakan oleh perusahaan internasional PT Minarta dengan nilai kontrak lebih dari 9 juta US dollar dan masa pelaksanaan selama 30 bulan.